Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nuryanto. Di sini saya akan mempresentasikan materi dasar permodelan 3D. Kita lanjut. Permodelan 3D adalah yaitu membuat atau membentuk dan mendesain jadi benda-benda atau objek yang akan kita buat nanti sehingga bentuknya itu seperti hidup dan sesuai dengan objek serta basisnya. Misal mau gambar apa, nanti ada objek lalu kita gambar. Nah, semua itu dilakukan dengan menggunakan komputer. Nah, menggunakan komputer atau laptop atau sejenisnya. Nah, di sini ada dari gambar, dari model 2D. Model 2D berarti seperti gambar yang belum jernih. Nah, terus berkembang lagi menjadi model 3D. Kalau model 3D ini sudah halus modelnya, terus setelah digambar nanti akan di-rendering. Setelah di-rendering yaitu proses pencetakan. Nah, setelah dicetak nanti akan menjadi image dan display ini. Setelah itu akan menjadi tekstur informasi. Nah, pada gambar yang pertama tadi nampak bahwa 5 bagian yang saling terhubungan ya tadi dan mendukung untuk mencetakkan sebuah model 3D. Nah, tujuannya itu masing-masing yaitu yang pertama, motion capture atau model 2D, yaitu langkah awal untuk menentukan gambar apa yang akan kita buat atau model objek yang akan dibangun dalam bentuk 3D. Jadi sebelum menggambar atau membuat bentuk 3D itu kita harus membuat bentuk 2D-nya dulu. Nah, gitu. Dalam tahap ini digunakan aplikasi grafis seperti Adobe Photoshop atau sejenisnya, Blender juga bisa. Nah, tahap rekayasa hasil objek 2D dapat dilakukan dengan aplikasi program grafis, nah, kayak Photoshop tadi. Dan pada tahap 3D, permodelan yang dimaksud dilakukan secara manual dengan basis objek 2D tadi. Nah, yang sudah ditentukan sebagai acuan. Nah, permodelan 3D memiliki corak yang berbeda dalam pengolahannya. Corak tersebut, nah coraknya itu nanti penekanannya terletak pada bentuk permukaan objeknya. Gitu. Lanjut. Nah, dasar metode modeling 3D itu ada beberapa metode yang digunakan untuk menggambar dalam 3D. Seperti dengan knobs dan polygon atau subdivision. Nanti kita akan bahas. Nah, modeling polygon merupakan bentuk segitiga dan segitiga yang menentukan area dari permukaan sebuah karakter. Jadi untuk menentukan sebuah bidang datar, kita harus meletakkan sebuah polygon. Ya. Sehingga kita menciptakan bentuk-bentuk permukaan. Nah, untuk mendapatkan permukaan yang halus, kita membutuhkan banyak polygon kan untuk menciptakan permukaannya. Bila hanya menggunakan sedikit polygon, maka objek yang didapat akan pecah-pecah. Nah, sedangkan modeling NURBS atau non-uniform rational bezier spline. Sorry. Nah, ini merupakan metode yang paling populer untuk membangun sebuah model organik, yaitu menggunakan kurva dan knob yang dapat dibentuk dengan hanya 3 titik saja. Ini 1, 2, 1, 2, 3 ini. Ini namanya kurva poligon. Dibandingkan kurva ya benar. Dengan perbaikan yang membentuk banyak titik atau vertex. Vertex itu adalah titik-titik ini. Ini namanya vertex, titik-titik. Dan satu titik CV atau control vertex dapat mengendalikan satu area untuk proses tekstur. Nah, kalau vertex ini titiknya ada banyak sehingga kita bisa menggeser sini, sini. Nah, kita bisa menggeser. Nah, kalau yang kurva NURBS tadi ini hanya 3 bagian titik saja, hanya 3 titik kurvanya. Jadi kalau mau menggambar yang agak rumit, nah ini bisa vertex ini sangat penting ya. Nah, terus proses rendering. Rendering adalah proses akhir. Ya. Jadi setelah menggambar, setelah modeling,
Kan menggambar kan ada banyak jenisnya ya untuk menggambar 3D, ada Maya, terus apalagi itu ada, itu banyak pokoknya proses pemodelan ataupun animasi komputer. Nah, dalam rendering semua data-data yang sudah dimasukkan dalam modelnya nanti dikompres menjadi satu ya kan, nanti terus di rendering, nanti pencahayaan dengan parameter tertentu akan diterjemahkan dalam sebuah bentuk output. Nah, dia ada modeling, animasi, texturing, pencahayaan nanti digabungkan menjadi satu dalam bentuk output, nanti pengeluarannya dalam bentuk gambar. Oke, ini bahasa Inggris. Field rendering sering digunakan untuk mengurangi stropping effect yang disebabkan gerakan cepat dari sebuah objek dalam rendering video. Jadi, nah, sebuah render adalah 720. Ini satuannya ya. Ini 720 kali 576 pixel. Jadi semakin besar pixelnya nanti akan semakin bagus. Shader adalah sebuah tambahan yang digunakan dalam 3D software tertentu dalam proses rendering. Biasanya shader digunakan untuk memenuhi kebutuhan efek tertentu seperti lighting effect, atmosphere, fog, dan sebagainya. Nah, texturing yaitu untuk menentukan karakteristik sebuah materi objek dari segi tekstur. Yaitu texturing itu yaitu membuat atau mewarnai lah. Bahasa sederhananya kayak gitu. Dalam hal ini texturing sebenarnya bisa dikerjakan overlap dengan modeling tergantung dari tingkat kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan aja kalau texturing itu. Untuk materi sebuah project bisa digunakan aplikasi properti tertentu seperti reflectivity, transparansi, dan reflection. Nah, tekstur itu sebelum rendering tadi ya. Tekstur kemudian bisa digunakan untuk meng-create berbagai variasi warna. Jadi ditentukan dulu teksturnya, ini mau dikasih warna apa, nah, disesuaikan dengan gambar yang dibuat. Nah, tekstur kemudian bisa digunakan untuk mengerti bagi berbagai warna pattern, tingkat kehalusan atau kekerasan sebuah lapisan objek secara lebih detail. Image dan display merupakan hasil akhir. Nah, hasil akhir nanti kan jadinya akan menjadi sebuah foto, ya kan, merupakan hasil akhir kan dari keseluruhan proses dari permodelan. Jadi sesudah di rendering nanti akan menjadi image di foto ya, menjadi biasanya proses permodelan yang menjadi output adalah berupa gambar. Nah, berupa gambar untuk kebutuhan koreksi perwarnaan, pencahayaan atau visual effect yang dimasukkan pada tahap tertentu permodelan. Output image memiliki resolusi tinggi berkisar full. Nah, jadi tergantung kita ya mau rendering, semisal kita gambarnya mau yang jernih, jadi pixelnya tadi ditinggikan lagi pixelnya ya. Jadi kalau semakin tinggi pixelnya itu akan semakin bagus kualitas gambarnya kayak gitu. Nah, cukup sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.